Nah, kalau mangkrak ini serius nggak mikirin negara, saudara? Serius tidak? Kalau nggak serius mundur aja jadi presiden dah, balik ke Solo. Media-media Islam, daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, yang kami hormati Ustaz Ahmad Zain, Kiai Haji Ahmad Zain, Kiai Haji Abu Hamzah, Ustaz Abu Hamzah, kemudian Bung Ahmad Khozinuddin, dan juga pada Ustadz dan para pemirsa sekalian yang hadir di tempat yang mulia ini, dan juga pada netizen di seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke, dan juga mungkin di luar Indonesia yang bisa memantau dan mendengar apa yang kita sampaikan, dan juga di pelosok-pelosok negeri, Pak. Karena alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya diberikan kesempatan Allah untuk berkeliling di Kalimantan Tengah, di jauh tempatnya yang sinyal kadang ada kadang tidak. Ternyata Masya Allah video-video kita, seruan-seruan kita sampai ke suku-suku Dayak di pelosok-pelosok Kalimantan. Takbir, takbir, Masya Allah. Jadi jangan merasa lemah atau merasa tidak berguna terhadap apa yang kita sampaikan, karena sedikit yang kita sampaikan amplifyingnya sangat luar biasa. Dan saya menghormati juga rekan-rekan yang ada di balik layar, yang mungkin tidak tampil di layar YouTube maupun layar Zoom. Ini teman-teman dari YouTuber pejuang ini ya, luar biasa, karena wasilah tangan-tangan mereka lah video-video kita sampai ke seluruh pelosok jauh ya dunia ya, tidak hanya Indonesia tadi ya, Masya Allah. Baik, saudara-saudara sekalian, aksi mahasiswa 11 April dan akan diikuti gelombang-gelombang aksi berikutnya. Kemarin BEM se-Indonesia, berikutnya Aliansi Mahasiswa Indonesia IMM akan terus bergelombang melakukan aksi-aksi, dan AMI akan beraksi tanggal 21 April. Tentu terlepas dari apapun yang disuarakan mahasiswa saat ini, mungkin kita juga ada yang bagian kita kritis, tapi apa yang disampaikan mahasiswa ini sebuah keberanian. Saya mengatakan ini oase di tengah terik matahari kedoliman yang ada di negeri ini, karena menurunkan massa menentang rezim yang ada itu harganya mahal hari ini. Karena apa? Ujungnya bisa masuk ke pesantren, saudara-saudara sekalian, tanda petik ya. Nah inilah saya katakan oase. Dan kemarin bonggol isu yang diangkat adalah mendesak Saudara Joko Widodo bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode. Ini yang paling pokok. Dan sepertinya kemarin ketika ditemui oleh Saudara Sufki Dasko Ahmad, mobil komandonya langsung berbalik arah. Semoga tidak ada lirih-lirih deal yang lainnya kecuali suara-suara kritis mahasiswa. Dan saya harap gerakan-gerakan mereka tidak berhenti di situ. Karena ternyata ada 6 tuntutan. Di mana yang pertama tadi saya sampaikan, tuntutan pada penundaan menolak penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode, tapi ada 5 yang lainnya yang terkait dengan undang-undang IKN, kemudian terkait dengan tuntutan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok buat masyarakat, kemudian mendesak Jokowi untuk menyelesaikan mafia minyak goreng. Setuju kira-kira? Ya. Kemudian berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria dan juga menyelesaikan janji-janji politiknya sampai beberapa waktu di sisa masa jabatannya. Ya,
Saya ingin mengatakan ada pendekatan pemikiran yang coba kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan berulang kali saya sampaikan. Ada pendekatan pemikiran yang disebut dengan symptom thinking. Symptom thinking itu bagaimana berpikir dengan melihat gejala-gejala yang ada. Minyak goreng mahal dan langka itu gejala. IKN itu gejala. Kemudian harga-harga menjadi naik, termasuk BBM Pertamax menjadi naik, itu adalah gejala. Kalau kita melihat satu faktor, yaitu gejala itu saja, itu namanya symptom thinking. Solusinya biasanya reaktif. Dan mohon maaf, ini kritik saya pada mahasiswa, sejak 1966, gerakan 98, gerakan 2022 kemarin, cenderung solusinya reaktif. Maka masa mahasiswa itu sering disebut dengan moral force atau kekuatan moral. Apakah cukup? Tidak cukup. Harus naik. Ada yang melakukan kenaikan, naik cara berpikirnya namanya deep thinking. Berpikir agak mendalam, melihat masalah itu dari pola dan strukturnya. Struktur masalah itu kayak apa, polanya kayak apa. Kalau kemudian banjir di Kalimantan Selatan waktu lalu, karena apa penyebabnya? Oh, karena penebangan hutan, oh karena terjadi izin usaha pertambangan maupun kelapa sawit yang diberikan. Ini pola, struktur namanya. Biasanya solusinya antisipatif. Contohnya apa? Menghitung ulang atau menakar ulang izin-izin usaha pertambangan, termasuk izin-izin kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit yang selama ini ada. Dan ini dituntut oleh kalangan-kalangan dari kelompok masyarakat sipil yang sekarang ini sedang kritis pada rezim yang ada. Walhi, kemudian Jatam dan lain sebagainya. Mereka menawarkan solusi antisipatif, tata ulang desain pola dan struktur. Ada yang ketiga, dan ini saya dorong kepada semua kalangan, yang disebut dengan systemic thinking. Melihat lebih luas. Kita terbang seperti helikopter, memandang segala sesuatunya dengan helikopter view. Apa yang dipandang akhirnya? Semua faktor. Ketika semua faktor, ya gejalanya, ya polanya, ya strukturnya. Tapi ini baru melihat pada daun, pada batang, pada cabang. Systemic thinking mencoba masuk pada model sistem apa yang sedang diberlakukan. Kalau ada IKN, sistem apa sih yang sedang diberlakukan? Kalau ada BBM Pertamax naik, sistem apa yang sedang diberlakukan? Kalau minyak goreng langka dan mahal, itu sistem apa yang sedang dilakukan atau diberlakukan? Inilah systemic thinking. Pendekatannya perubahan sistem. Pendekatannya ideological force. Kekuatan ideologis, bukan sekedar kekuatan moral. Oleh karena itu, saya akan mencoba melihat lagi apa yang sedang terjadi di negeri ini berdasarkan apa yang dituntut mahasiswa. Pertama, IKN. Saya pikir tanggal 17 Februari ya, Bos ya, kita telah teriak keras tentang IKN, dan update hari ini ternyata apa? Saya ingin menyampaikan bahwa IKN diproses dengan pendekatan clear, namanya Public Private Partnership P3. Apa namanya? P3. Bukan partai ini ya, tapi Public apa tadi? Private Partnership. Ini adalah pola pembangunan gaya baru yang diterapkan kapitalisme. Apa itu? Membangun, melayani publik dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada swasta untuk berinvestasi. Nah, pola yang dilakukan seluruh dunia namanya Public Private Partnership. IKN pun sama. Kenapa saudara Jokowi begitu semangat, begitu percaya diri? Karena dia yakin dengan pindah IKN ke Kalimantan, investor-investor baik dalam negeri dan terutama asing itu mau mendanai IKN. Pada waktu itu ada nama SoftBank, pada waktu itu ada Uni Emirat Arab, ada China dan lain sebagainya. Katanya mau siap mendanai IKN. Tapi ternyata apa? Setelah sekian waktu SoftBank malah mundur. Kemudian Uni Emirat Arab belum ada kepastian. Cina baru membangun hanya PLTA di beberapa titik saja. IKN-nya menjadi pertanyaan. Sehingga apa? IKN ini kemungkinan akan menjadi proyek mangkrak. Nah, kalau mangkrak ini serius gak mikirin negara, saudara? Serius tidak? Kalau nggak serius mundur aja jadi presiden dah. Balik ke Solo. Akhirnya apa? Karena investor nggak mau, malah ngajak masyarakat patungan, crowdfunding, kayak mau bangun pesantren, Masya Allah.
Ini bangun IKN disamakan bangun pesantren. Wah, ini podo ae rek. Kacau ini, Pak. Crowdfunding. Kira-kira rakyat percaya tidak? Tidak. Lah wong sering bohongi rakyat kok boro-boro mau crowdfunding, Pak. Sorry lah ya. Nggak ada trust hari ini rakyat pada saudara Jokowi. Nggak ada trust. Kalau kemarin muncul di mana-mana bahwa masih ada kepercayaan rakyat 70%, nah itu lembaga survei lah ya kalau bahas. Oke. Bangun rencananya dengan pola wis kapitalisme gagal meneh, wis gak enak banget ini. Oke ya, ini clear. Jadi kalau kita bicara systemic thinking, pindahan IKN karena apa? Didekati dengan apa? Public private partnership, itulah sistem apa? Kapitalisme. Nggak ada Pancasila nih, nggak ada nih ya. Nggak ada obrolan tentang Pancasila nih ya. Clear kapitalisme. Oke ya. Krisis minyak goreng yang sekilas-kilas saja dulu ya. Nanti baru kita bicara tentang BBM. Kalau kita bicara minyak goreng, ini persoalannya hulu sampai hilir. Hulunya apa? Ya wajar dong. Karena lahan-lahan sawit kita ini hampir di atas 60% dikuasai segelintir kalangan. Inilah yang disebut dengan mafia minyak goreng atau kartel atau oligarki minyak sawit. Ini clear ya. Di atas 60% lahan. Kira-kira yang punya lahan yang untung atau tidak? Yang untung. Rakyat untung atau buntung? Buntung. Akhirnya apa? Ditambah lagi ada pasar komoditas internasional yang harganya lagi naik. CPO-nya lagi naik itu, Pak. Ketika harganya naik, kira-kira logika pedagang nih, tata sekalian. Kalau harga di luar negeri lebih tinggi daripada dalam negeri, meninggal jual keluar atau jual ke dalam? Keluar. Logis tidak? Logis, tapi inilah kapitalisme. Kacau tidak, saudara? Sudahlah. Nah, ya wajar kemudian pedagang-pedagang ini pada jualnya ke luar negeri, dalam negeri nggak ada barang. Ketika nggak ada barang, harganya mahal atau tidak? Langka tidak? Harus antri sendal tidak akhirnya ibu-ibu itu? Antri, Pak. Udah clear. Sudahlah itu, distribusinya masalah, sampai ke konsumen juga masalah. Hulunya kapitalis, distribusinya kapitalis. Ujung-ujungnya masalah buat negeri ini. Systemic thinking. Berpikir secara sistemik. Jangan lihat sekedar gejala. Ketika Jokowi diminta, ayo Pak turunkan harga minyak goreng, stres tidak dia? Stres ya Pak, nggak bisa mengendalikan oligarki. Mosok negara kalah sama oligarki, negara opo ini kira-kira saudara? Ini kekacauan. Luar biasa ini Pak. Mengendalikan harga negerinya sendiri nggak Pancasila. Oke, lanjutan. Baru kita bicara krisis energi terkait dengan Pertamax yang naik. PT Pertamina resmi menaikkan harga pada tanggal 1 April 2022. Hadiah menjelang Ramadan. Luar biasa ya. Ngasih hadiah ya mbok peyem, ngasih hadiah itu kok yang enak-enak. Harganya yang dinaikkan.
Naik harga 12.500 sampai 13.500 dari sebelumnya 9.000 sampai 9.400. Kira-kira kalau di luar Jawa harganya sama tidak, saudara? Ya enggak lah, bisa naik lagi ya. Nah, oke. Sekarang pertanyaan kita, apa yang menyebabkan mereka menaikkan? Kata Direktur Utama Pertamina, Bunike. Wah, Bunike. Ya. Kalau Pak Ahok itu komisaris, tapi yo pasti salaman. Kira-kira. Pertamina itu dikatakan alasannya harga Pertamax naik itu karena menghindari kerugian akibat lonjakan harga minyak mentah dunia imbas konflik bersenjata di Ukraina, katanya. Nah, kemudian dikatakan Pertamina itu, Mas, ini tak tambahin masnya, saya tambahin sendiri ya. Naik itu Pertamina itu dengan harga 12.500. 12.500 ini pun Pertamina harus mensubsidi 3.500 per liter. Berarti harga minyak kata Bunike seharusnya berapa? 12,5 tambah 3,5 berapa? 16.000 per liter. Harusnya dijual 12.500 sehingga kata dia disubsidilah para pemakai Pertama. Oke, baik. Sekarang gini, kita langsung ngobrol yang sederhana saja ya. Ini kan mekanisme harga berarti ya. Mekanisme harga itu kan harus ditentukan oleh supply and demand. Apa namanya? Penawaran dan permintaan. Sekarang kan kita tanyakan kan, berapa sih sebenarnya orang mengelola minyak itu mendapatkan harga berapa? Harga pokok produksinya itu sebenarnya berapa? Nah, minta tolong ditampilkan Mas Arif. Slide-nya. Nah, udah kelihatan ya. Kita ngomong-ngomong aja, karena sampai terakhir kita dapat info dari tim peneliti KPAU yang nggak perlu kami sebutkan namanya, itu pernah mencoba menanyakan ya lewat beberapa jalur, termasuk juga jalur itu sampai ke Pertamina. Itu ketika ditanya tentang struktur harga pokok produksinya bagaimana, itu sampai titik terakhir itu nggak dibuka struktur harganya itu. Mari kita buka bareng-bareng sekarang. Berapa sih sebenarnya biaya produksi minyak mentah dan BBM? Minyak mentah itu baru dari proses eksplorasi kemudian eksploitasi keluar, itu minyak mentah Pak. Tapi kalau sudah BBM itu sudah jadi Pertamax, sudah jadi solar, sudah jadi apa namanya? Premium, Pertalite itu BBM. Oke, kita lihat. Biaya minyak mentah. Kalau kita pakai harga biaya produksi asli Indonesia yang dilakukan Pertamina, itu 19,7 US dollar per barel. Berapa? 19,7. Tapi ternyata harga pokok produksi internasional itu 113,5 US dollar per barel. Murah atau enggak kira-kira? Lebih murah kita dalam negeri atau internasional? Murah dalam negeri, 19,7. Kita anggap kurs rupiah itu 14.300. Berarti biaya untuk memproduksi, menghasilkan minyak mentah, ya, menghasilkan minyak mentah per barel, satu barel itu 159 liter, ya, satu barel itu 159 liter, maka dengan kurs rupiah 14.300, biayanya dirupiahkan itu menjadi 281.710 rupiah per barel. Itu harga pokok produksinya. Ternyata kalau harga internasional itu ternyata 1.623.164 rupiah. Nah, harga pokok produksi Indonesia yang dilakukan Pertamina per liternya jadinya berapa? 1.772 rupiah. Di tengah harga minyak mentah dunia 10.209 rupiah per liter. Jadi kita harusnya ikut yang murah atau yang mahal? Yang murah. Murah supaya apa? Supaya rakyatnya terlayani, dapat energi yang murah. Cocok tidak? Cocok. Pertamina harusnya nyari untung atau melayani rakyat?
Melayani rakyat. Kalau melayani harusnya dikasih harga murah atau harga mahal? Murah. 1.700 kok. Nah, terus ini mentahnya, nggak bisa kita langsung pakai buat motor ya. Kalau motor nanti melepek jadinya. Diolah di kilang minyak untuk jadi BBM. Berapa biayanya? Biaya pengadaan, penyimpanan. Pengadaan itu berarti ngolahnya di dalam, termasuk di dalamnya. Penyimpanan sampai distribusi, nyampe di pom-pom bensin tuh Pak. Sampai di Pertamini itu. Itu biayanya itu kurang lebih 2.000 ya, 2.000 rupiah per liter. Jadi minyak mentah 1.700 ditambah ongkos-ongkos macam-macam ngolah sampai distribusikan 2.000, harga BBM berapa sebelum pajak berarti? 3.772 rupiah per liter. Ini bicara Pertamax ya. Ini bicara Pertamax, bukan Pertalite. Bukan premium. Ya, kalau premium Pertalite lebih murah lagi. Ya. Nah, anggap saja tambah pajak, ya dah. Kalau dalam Islam kan nggak usah pajak, langsung 3.000 Pak. Mantap tidak? Cocok tidak? Harga Pertamax itu cuma 3.700, cocok tidak? Pilih Islam atau kapitalis saudara? Islam atau kapitalis? Yo Islam lah Pak. Tawarkan ke Kristen mau enggak? Tawarkan ke Hindu mau enggak? Gampang, melu gebrak bisa. Gampang. Ya Allah, ya Robbi. Ini luar biasa tim peneliti kita ya, mantap sekali ini. Jadi kita bisa buka sampai sedaging-dagingnya ini ya. Oke, tambah pajak PPN nih 10%. Sekarang naik jadi 11% kan ya. Anggapnya 10%, 377. Tambah pajak bahan bakar kendaraan Pemda 5%, 189. Harga BBM termasuk pajak tanpa margin 4.338 rupiah per liter. Masih mantap? Dipajeki masih mantap ini Pak. Margin Pertamina ngambil untung itu 10% Pak ternyata. 10% itu berarti 419 rupiah per liter. Harga BBM akhir plus pajaknya plus untungnya itu 4.757 rupiah per liter. Pertamax loh ini, Pertamax saudara-saudara. Jos atau jos? Islam kayak gini kalau mau nata Pak. Tanpa pajak ya tolong 3.700 ya. 3.700 Pak. Wong Cirebon cocok kan ya? Iya orang Cirebon. Wis Islam lah rasa suwe-suwe khilafah. Nah, anehnya pemerintah itu ternyata sudahlah harga pokok produksinya jane murah. Malah pakai harga internasional. Jadi harga produksinya tadi itu minyak mentah 1.700, malah ikut harga minyak internasional yang malah mahal. Aneh atau aneh kira-kira? Nah, harga BBM keekonomian bahasanya gitu ya. Bahasa keekonomian itu maksudnya ikut pasar dunia. Kalau bahasa kerennya liberal nih harganya itu 16.000 rupiah kata Bu Nike tadi itu, Direktur Utama Pertamina. Ya hitungan tim peneliti kita nggak jauh-jauh beda lah ya. Berapa itu? 15.396. Wah malah lebih mahal Bu Nike ya. Berapa tadi? 16.000 rupiah per liter Pertamax. Sekarang saya tanya, harga Pertamax sekarang berapa? 12,5. Kalau harga pokok produksinya 4.700 itu sudah BBM tambah pajak tambah margin, kudune sudah untung beliung tidak? Untung beliung. Lah subsidinya di mana? Aku yo bingung kepan subsidinya gimana tat ya. Peneliti kita itu menyampaikan Pak, Masya Allah ini ya. Namanya subsidi itu ternyata berlandaskan harga minyak dunia. Jadi ketika minyak dunia itu harganya Pertamax itu tadi dikatakan 16.000 per liter harga dunia ya. Sementara didol sama Bu Nike lewat Pertamina berapa tadi? 12.500
Kira-kira rugi tidak Pertamina? Landasannya tadi rugi karena harganya harusnya berapa? 16.000, ternyata dijual 12,5. Bunyi ke negara harus mensubsidi berapa? 3.500. Itu yang disebut subsidi, Pak. Aneh tidak? Namanya subsidi itu kan harusnya ya harganya 4.700 dijual pada rakyat 3.000. Subsidinya 1.700, itu namanya subsidi. Akal kita baru masuk. Tapi kalau kemudian harga pokoknya memang Pak Agung ya 4.700, tapi karena minyak dunia kan mahal, jadi kita samakan dengan pokok produksi kita dengan harga pokok produksi internasional supaya keren gitu ya. Ini namanya liberal. Jadi saya katakan apa? Kenaikan harga Pertamax yang mungkin nanti akan disusul harga Pertalite naik, premium dihapuskan, bisa jadi itu sebenarnya adalah menggenapkan liberalisasi energi kita. Dulu sudah berhasil mereka meliberalkan hulu minyak. Hulu minyak berhasil diliberalkan. Sekarang pengennya apa? Meliberalkan hilir migas, meliberalkan harga-harga pom bensin. Dolem tidak saudara? Dolem tidak saudara? Ganti sistemnya tidak saudara? Ganti rezimnya tidak saudara? Nah, angkat tangannya semuanya. Angkat tangan semuanya. Hari ini kami semakin yakin bahwa yang merusak negeri ini adalah sistem yang berasal dari ideologi kapitalisme liberal yang diusung oleh rezim penguasa negeri ini sendiri. Oleh karena itu kami inginkan ganti rezim, ganti sistem. Takbir. Mantap baru begitu. Ya Allah, udahlah. Serasa udah berbuka ya. Udah, masih banyak lagi yang lain sebenarnya, tapi waktu ya. Oke, saya tambahi. Jadi ternyata negeri ini itu menggunakan harga minyak dunia tadi sebagai standarnya. Dan ini memang terjadi. Terjadi. Sehingga apa? Saya mengatakan persoalan harga minyak ini atau kenaikan Pertamax dan kenaikan harga energi itu ditentukan satu tadi, mekanisme harga. Ternyata mekanisme harga kita harus tergantung pada mekanisme harga minyak dunia. Dan ternyata apa? Harga minyak dunia itu ditentukan oleh apa yang disebut dengan komoditas pasar berjangka. Dan perdagangan komoditas pasar berjangka itu adalah perdagangan dengan sistem seperti perdagangan saham di bursa efek. Pertanyaan saya, sebenarnya yang didagangkan di bursa efek itu barang atau kertas kira-kira saudara? Kertas digoreng berulang kali. Itu yang menyebabkan kenapa harga minyak mentah dunia itu naik dan turun seenaknya dunia, termasuk harga CPO. Pertanyaan saya, perdagangan non real kayak begini kapitalisme atau Islam? Kapitalisme. Liberal atau bukan? Liberal. Kalau sudah liberal, inilah problem. Terjadilah inflasi terus menerus. Dan anehnya perdagangan dunia ini harus pakai dolar Amerika. Sementara dolar Amerika Serikat sejak tahun 1970 itu sudah dihilangkan underlying emasnya. Sehingga betul-betul dolar dan mata uang dunia itu namanya fiat money, uang kertas. Ketika uang kertas, maka inflasi pasti akan terjadi. Ketika inflasi terjadi, harga-harga pasti akan selalu naik. Dan tren harga minyak dunia itu dari tahun 70 sampai sekarang trennya apa? Naik. Jadi apa?
Problem minyak itu problem supply demand, problem kepemilikan, problem ternyata perdagangan, problem juga kekuasaan global ternyata. Solusinya dengan apa? Islam. Oke. Kalau Islam sederhana, Pak. Hulu minyak, nggak boleh minyak dan gas itu diserahkan kepada swasta, apalagi swasta asing. Clear, nggak boleh. Karena minyak dan gas itu adalah dalam pandangan Islam kepemilikan umum. Kalau kepemilikan umum milik siapa? Milik rakyat, Muslim maupun non Muslim, dan dia digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hulu sampai hilir tidak boleh ada kepemilikan swasta, dan di sana harus dimiliki oleh publik, dikelola oleh negara. Sehingga Pertamax bisa harganya berapa tadi? 4.000 atau 3.000 tanpa pajak kan? 3.700 saja, murah meriah. Lanjut. Dikit lagi. Saudara-saudaraku sekalian, saya agak lompat. Nah, utang luar negeri tembus 7.014 triliun. PPN naik 11 triliun. Pajak pertambahan nilai terkena pada semua barang, termasuk komoditas pertanian. Singkong pun kena pajak. Bangun rumah pun hari ini kena pajak. Kenapa negeri ini kok utang luar negeri dan pajak? Kembali lagi, karena APBN negeri ini dibangun dengan pola kapitalisme liberal yang mengedepankan pendapatan dari apa? Dari pajak dan dari utang. Itulah kapitalisme liberal. Negeri ini kayak gitu enggak, saudara? Negeri ini kayak gitu enggak? Kalau kayak gitu berarti negeri ini kapitalis bukan? Jawab yang keras, kapitalis bukan? Sudah clear. Jadi Pak Jokowi, Pak Mahfud, sudah jangan dibawa-bawa kemana-mana. Negeri ini kapitalisme liberal. Apa buktinya? Itu utang terus, itu PPN naik terus. Kalau Islam, no utang luar negeri, no. Pajak itu adalah yang terakhir, tapi insya Allah cukup semuanya. Karena hitung-hitungan kita kemarin 6 komoditas saja, baru 6 komoditas ya, belum banyak yang lain ya, itu sudah mendapatkan pendapatan 4.215 triliun rupiah. Kaya tidak saudara kalau Islam? Sementara pengeluaran kita hanya mentok 2.000 triliun. Kalau pendapatannya 4.000, pengeluarannya 2.000, surplus tidak? Surplusnya berapa? 2.000, pinter gitu. Kenapa nggak milih Islam? Aduh, udah. Nah, terakhir, karena nanti ngomongin ekonomi, sekilas ngomongin tentang undang-undang yang baru tentang sosial. Ternyata kita lagi rame-rame ngomongin tentang apa, tolak tunda pemilu dan sebagainya ya, IKN dan sebagainya. Tiba-tiba tanggal 12 April kemarin DPR itu telah memutuskan undang-undang yang kurang ajar, yaitu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Poinnya apa di situ? Memang kita ada masalah di kekerasan seksual, pemaksaan terhadap tindakan-tindakan seksualitas, pemerkosaan terhadap dalam pelecehan seksual di dalamnya. Tetapi di dalam undang-undang itu mengalir semangat liberalisme, feminisme, yaitu apa? Apa yang disebut dengan consent. Consent itu persetujuan. Kalau memaksa itu kekerasan seksual, tapi kalau suka sama suka itu namanya hak asasi, saudara-saudara. Jadi lewat undang-undang TPKS itu zina dilegalkan, free sex dilegalkan. Ya, dengan alasan apa? Suka sama suka. Jelas ini liberal bukan saudara? Liberal bukan saudara? Jadi siapa yang mengambil liberal? DPR kita, presiden kita. Ganti sistem, ganti rezim. Dan saya mengatakan nanti tentu akan dikuatkan kita semua. Solusinya tidak ada lain. Kami menawarkan proposal khilafah berulang kali, proposal khilafah. Kita nggak usah bicara Pancasila, karena Pancasila juga nggak pernah kita diskusikan di sini. Semuanya kapitalisme, semuanya kapitalisme. Kalau mau diskusi Pancasila, ayo kapan kita duduk santai tanpa persekusi,
Tanpa intimidasi kita siap tantang diskusi tentang Pancasila, siap dengan siapapun. Tapi hari ini ternyata kenyataannya kita sedang bicara apa? Kapitalisme. Clear? Solusinya adalah tegaknya syariah Islam dalam naungan khilafah Islamiyah. Takbir! Takbir! Jadi kalau ada orang nggak senang dengan khilafah, apa dia? Mungkin dia nggak tahu itu goblok tadi ya. Tapi maksudnya kurang tahu sajalah ya. Yang kedua, mungkin mereka lah ketibalnya kapitalisme, saudara. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.